誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan kembali menceritakan serta menjelaskan beberapa info tambahan mengenai bocoran terbaru dari manga Bakuatam Tokyo Revengers, yaitu chapter 240, yang akan segera terbit secara resmi besok, pada jam 11 malam di channel ini. Buat kalian yang tanya, Bang, kok video spoiler terus, ceritanya lanjutin dong untuk chapter 241? Jawabannya sederhana. Manga Tokyo Revengers terbit hanya 1 kali dalam 1 minggu. Sedangkan bocorannya terbit 2 kali dalam 1 minggu. Pertama di hari Sabtu, dan kedua di hari Senin malam. Jadi buat yang baru ngikutin manga ini nggak usah bingung ya. Oleh karena itu, bagi kalian yang tertarik dengan semua pembahasan kami kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Pada video kali ini, kami sudah merangkum 3 poin bocoran tambahan yang akan muncul dalam chapter 240 besok. Kita mulai dari yang pertama. Pada chapter 240, kita langsung disuguhkan sebuah panel yang luar biasa menarik. Ternyata bukan Kawaragi Senju lah orang yang pertama direkrut oleh Takemichi pada chapter 240. Melainkan Peiyan, Pachin, serta iblis kembar Toman, yaitu Nahoya dan Souta Kawata. Dengan ini, member dari geng baru Takemichi pun sudah resmi berjumlah 9 orang. Wow, ini adalah sebuah hal yang cukup menarik. Mengingat manga ini akan segera tamat dalam waktu dekat, maka wajar sekali jika semua mantan anggota dari geng Tokyo Maji akhirnya kembali dilibatkan. Dan mereka semua akhirnya bergabung ke dalam geng baru milik Takemichi. Setelah beberapa saat berlalu, mereka semua pun akhirnya kembali berkumpul untuk melakukan rapat geng yang kedua dengan sebuah agenda besar, yaitu menentukan siapa anggota ke-10 yang selanjutnya akan direkrut oleh Hanagaki Takemichi ke dalam geng Thousand Winter. Sebagai penasihat dari geng baru ini, Mitsuya pun meminta Takemichi untuk memilih anggota kuat, sekaligus orang yang bisa dipercaya oleh Hanagaki Takemichi. Dan benar saja, anggota ke-10 yang dipilih oleh Hanagaki Takemichi adalah Kawaragi Senju. Kemudian kita masuk ke bocoran yang kedua. Setelah berhasil merekrut Mitsuya ke dalam geng Takemichi sebagai seorang penasihat, Mitsuya pun langsung menjalankan tugas pertamanya dengan sangat disiplin sekali. Tanpa banyak basa-basi, Mitsuya pun berkata kepada semua anggota dari geng Thousand Winter bahwa jika memang mereka semua ingin menantang bertarung geng Katomanji, maka mulai sekarang mereka semua harus menanggapi semua hal dengan serius dan tidak bermain-main lagi. Mitsuya pun kemudian menyarankan kepada Takemichi untuk segera mengganti logo dari geng Thousand Winter serta seragam dari geng Thousand Winter. Mitsuya sangat tidak ingin sekali pergi berperang melawan geng Katomanji dengan menggunakan seragam komunitas pecinta kucing seperti ini. Nah, ini dia hal yang sangat kita tunggu-tunggu. Ternyata semua prediksi kita beberapa minggu yang lalu akhirnya berhasil menjadi kenyataan. Dari sini sudah fix ya, jika semua hal yang berkaitan dengan geng Thousand Winter akan segera dirubah oleh Mitsuya. Selanjutnya kita masuk ke bocoran ketiga sekaligus bocoran terakhir yang ada pada video kali ini. Pada akhir chapter 240, semua anggota dari geng Thousand Winter pun akhirnya sepakat untuk bersama-sama pergi mengunjungi markas dari geng Brahman dengan tujuan untuk bertemu dengan Akashi Takeyomi serta Kawaragi Senju. Hal selanjutnya pasti kalian sudah tahu kan seperti apa? Jadi Oji-san gak akan ceritakan lagi panjang lebar ya. Intinya pada chapter 240, Senju berusaha menolak ajakan bergabung ke dalam geng baru milik Takemichi. Kami yakin pasti kalian semua penasaran mengenai apa alasan dari Kawaragi Senju sampai dia bisa menolak atau ragu dengan ajakan Takemichi untuk bergabung ke dalam geng baru miliknya. Namun sayang sekali, untuk mengetahui jawaban pastinya, kita masih harus menunggu sampai besok malam, ketika chapter 240 sudah terbit secara resmi di Jepang, supaya lebih jelas dan pasti mengenai semua ucapan serta jawaban dari Kawaragi Senju, yang bahkan sampai mengguncang dunia Bakuatam Tokyo Revengers ini. Intinya sih sederhana, motif asli dari Kawaragi Senju ternyata tidak seperti yang selama ini kita bayangkan. Bahkan dalam catatan kecil di akhir chapternya, Ken Wakui pun sampai menuliskan sebuah kata-kata berikut. The Darkness of Senju, atau sisi gelap dari Kawaragi Senju. Namun jika boleh Oji-san prediksi,
kemungkinan besar ada 3 alasan kenapa Senju sampai menolak atau ragu dengan ajakan Takemichi untuk mau bergabung ke dalam geng miliknya. Yang pertama, kemungkinan besar Senju masih trauma dengan semua hal yang terjadi kepada dirinya serta geng Brahman. Mengingat banyak sekali hal buruk yang terjadi pada perang terakhir yang terjadi di malam festival Tanabata. Selain harus membubarkan geng Brahman, Senju pun terpaksa harus bersujud dan memohon ampun kepada Maiki supaya mau berhenti dan tidak membunuh Hanagaki Takemichi. Keputusan tersebut tentu saja memberikan dampak yang sangat besar kepada Senju. Dengan dibubarkannya geng Brahman, maka Senju kehilangan cita-cita dan harapannya untuk bisa mengalahkan Maiki dan menjadi berandalan nomor 1 di Jepang. Kedua, kemungkinan Senju sudah pensiun dan tidak ingin terlibat dengan semua urusan di dunia berandalan. Sebenarnya hal ini masih berkaitan dengan poin nomor 1, di mana pada budaya Jepang, kehilangan harga diri sama saja dengan kehilangan nyawa atau mati. Setelah semua hal yang berharga bagi dirinya sudah dirampas, maka tidak heran jika pada akhirnya Senju malah menolak ajakan Takemichi dan memilih untuk tetap netral dan tidak memihak siapapun pada perang akhir yang akan segera terjadi nanti. Ketiga, jangan-jangan Senjulah dalang dibalik semua konflik yang terjadi pada malam festival Tanabata. Semua hal ini bukanlah tanpa dasar. Karena pada chapter 240, Ken Wakui sendirilah yang mengungkapkan mengenai sisi gelap yang dimiliki oleh Kawaragi Senju. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa sisi gelap yang dimaksud oleh Ken Wakui? Apakah tentang masa lalunya atau tentang konflik yang terjadi pada malam festival Tanabata? Ya, apapun itu, kita tidak bisa menyalahkan alasan apapun yang dipilih oleh Kawaragi Senju untuk menolak ajakan bergabung dari Takemichi. Mau bagaimanapun, Senju sudah berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan Hanagaki Takemichi. Tanpa pengorbanan Senju, Takemichi tidak akan pernah bisa selamat. Dan Takemichi tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk bisa menyelamatkan Sano Manjiro. Nah, itu dia beberapa poin penting cerita yang akan muncul dalam manga Tokyo Revengers chapter 240. Bagaimana menurut kalian? Apa alasan yang pantas bagi Kawaragi Senju untuk bisa menolak ajakan dari Takemichi? Jangan ragu untuk share pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.